Kalau budgeting biasa itu rahasia, tapi kalau load budgeting itu drama. Bedanya apa sih? Dan kenapa orang-orang mulai ramai pakai strategi ini? Tenang, di video ini aku bakal jelasin bukan cuma bedanya, tapi juga tujuannya dan 5 tips load budgeting yang bisa langsung dipraktekkan. Biar nabung makin konsisten tanpa stres. Tonton sampai habis ya, jangan di skip biar kamu paham dan bisa langsung praktekkan. Budgeting biasa itu kayak buku diary keuangan pribadi. Kamu atur pos-pos, belanja, nabung, bayar cicilan, semuanya rapi. Tapi diam-diam. Dan karena diam-diam, kalau kamu bolong atau kebablasan ya nggak ada yang tahu. Akhirnya gampang bocor. Sedangkan loud budgeting itu kebalikannya. Kamu sengaja teriak tentang tujuan keuanganmu. Misalnya bilang ke teman, bulan ini aku stop nongkrong dulu ya. Lagi ngejar tabungan buat beli rumah minimalis. Atau posting di Instagram story. Misi bulan ini, zero coffee shop sampai gajian. Apa tujuannya? 1. Bikin diri sendiri lebih disiplin. Kalau kamu bilang tujuan keuanganmu depan orang banyak, misalnya, aku lagi fokus nabung buat DP rumah. Atau, aku mau lunasin hutang tahun ini. Otomatis ada rasa malu positif. Bayangin kalau kamu tiba-tiba ngeluarin uang buat sesuatu yang gak sesuai tujuanmu. Orang bisa nanya, loh, bukannya kamu lagi nabung? Nah, rasa malu itu justru jadi rem alami, biar lebih konsisten. Ini kayak bikin accountability partner gratis. Karena yang ngawasin bukan cuma dirimu sendiri, tapi orang-orang sekitar juga. 2. Bikin orang paham alasan kita hemat. Pernah kan merasa sungkan kalau nolak ajakan nongkrong mahal atau gak ikutan beli barang yang lagi tren? Nah, kalau kamu udah terbuka soal tujuanmu, orang lain jadi ngerti, oh pantesan dia lagi hemat, ternyata ada target finansial. Hasilnya, kamu gak gampang ke-trigger untuk ikut-ikutan gaya hidup orang lain. Jadi, hematmu bukan karena pelit, tapi karena punya alasan jelas. 3. Menginspirasi orang lain untuk sadar keuangan. Ini bagian yang keren banget. Dengan jujur cerita soal perjalanan finansialmu, orang lain bisa ikut termotivasi. Mungkin ada teman yang jadi ikutan nabung bareng. Atau keluargamu jadi lebih suportif. Bahkan, bisa aja kamu jadi role model kecil-kecilan di circlemu. Dan percaya deh, perjalanan keuangan itu lebih ringan kalau ada teman seperjuangan. Kenapa load budgeting bisa efektif? Orang sering gagal nabung, bukan karena nggak bisa, tapi karena gampang goyah. Nah, dengan loud budgeting, ada social accountability alias pengawas sosial. Ini kayak kalau kamu lihat, lebih berhasil kok ada yang ngawasin. Bedanya, sekarang yang ngawasin bisa temanmu, keluargamu, bahkan followers di medsos. Tips loud budgeting. Punya tujuan besar yang bikin semangat. Kalau tujuanmu cuma hemat, biasanya cepat kendor. Tapi kalau jelas, misalnya beli rumah atau naik haji, semangatnya beda. Coba tulis tujuanmu, tempel di kamar, dan ceritain ke orang lain. Setiap kali tergoda belanja, ingat lagi tujuan besar ini. Berani bilang no dengan cara lucu. Loud budgeting itu bukan berarti kamu jadi orang pelit. Justru, kamu kreatif bilang no tanpa bikin suasana canggung. Misalnya, ada teman ngajak nongkrong mahal. Kamu jawab, dompetku lagi diet. Atau, aku lagi investasi buat masa depan. Bukan buat ayam geprek tiap malam. Orang ketawa, tapi mereka ngerti maksudmu. Dan kamu tetap pegang kontrol keuangan. Umumkan target di medsos. Posting aja. Target bulan ini, tabung 1 juta. Caranya, stop coffee shop dan nongkrong fancy. Sekilas kayak drama, tapi justru itu intinya. Publik jadi satpam gratis. Ada yang nyinyir, anggap aja tambahan motivasi. Ada yang support, itu bonus energi. Intinya, kamu gak berjuang sendirian. Tracking progress secara visual. Manusia suka lihat progress. Makanya aplikasi tracker, Excel, bahkan print tabel sederhana bisa sangat membantu. Contohnya, gambar tabungan kayak termometer. Setiap kali kamu nabung, warnanya naik sedikit demi sedikit. Visual progress ini bikin kamu semangat karena terasa kayak main game. Reward diri sendiri setelah mencapai milestone.
Hemat bukan berarti nyiksa diri. Kalau bulan ini kamu berhasil nabung misalnya 1 juta, kasih hadiah kecil untuk diri sendiri. Nonton film, beli snack favorit, atau hangout sederhana. Hadiah ini kecil, tapi bikin otak merasa hemat tuh asik. Jadi kamu jadi lebih konsisten jangka panjang. Jadi recap singkat, budgeting biasa itu rahasia. Lewat budgeting itu drama. Tapi drama ini bukan drama negatif. Justru drama seru yang bikin kamu konsisten nabung. Karena ada tujuan jelas, ada orang lain yang tahu, ada cara kreatif bilang no, ada tracking visual, dan ada reward yang bikin kamu gak tersiksa. Kalau kamu mau keuangan lebih sehat dengan cara fun, coba deh laut budgeting. Jangan lupa share pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Dan kalau kamu suka video ini, klik like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan tips financial fun berikutnya.